Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Pantari, NIM 18030617 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas yang berjudul Perbedaan Telur pada Beberapa Telur Unggas dengan dosen pembimbing Ibu Tati Widianasari SPTMT. Dan di sini saya memiliki 4 telur. Yang pertama itu ada telur itik, kemudian telur ayam komersil, ada telur ayam kampung, dan telur puyuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari masing-masing telur, kandungan nutrisi dari masing-masing telur, serta perbedaan dari keempat telur tersebut. Telur adalah sel telur atau ovum yang tumbuh dari sel induk atau oogenium di dalam induk telur atau ovarium. Pada dasarnya, struktur telur itu sama, mungkin perbedaannya terletak pada kandungan nutrisi, warna ion, ketebalan kerabang, besar ion, dan lain-lain. Namun, untuk struktur secara fisiknya, telur unggas memiliki struktur fisik yang sama. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai telur ayam komersil. Telur ayam komersil. Struktur telur ayam komersil ada 3. Yang pertama adalah kerabang telur atau biasa disebut dengan sel telur, yang mana berfungsi untuk mengurangi kerusakan fisik atau biologis pada telur tersebut, kemudian bersifat kuat, halus, dan berkapur. Kerabang telur ini kurang lebih sekitar 9-12% pada ayam komersil. Semakin tua umur ayam, maka kerabang telur akan semakin tipis. Hal ini terjadi karena ayam tidak mampu memproduksi kalsium yang guna untuk pembentukan kerabang. Untuk warna kerabang, itu pada ayam komersil ada 2. Yang pertama ini warna coklat, kemudian yang satu lagi adalah warna coklat namun agak keputih-putihan. Warna tersebut dapat dipengaruhi oleh genetik, jenis pigmen, konsentrasi pigmen, struktur kerabang, dan lain-lain. Lapisan kerabang ada 4. Yang pertama adalah lapisan cuticula, yaitu lapisan yang paling luar. Kemudian yang kedua adalah lapisan bunga karang, yaitu lapisan kedua di bawah lapisan cuticula. Dan yang ketiga adalah lapisan mamalia, yaitu lapisan ketiga. Dan yang keempat adalah lapisan membran, yaitu lapisan yang paling dalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk struktur bagian dalam. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan bagian dari putih telur. Putih telur atau biasa disebut dengan albumen. Albumen bersifat cair. Adapun komponen dari albumen itu ada air, protein, dan karbohidrat. Kentalan dari albumen dipengaruhi oleh air. Lapisan albumen ada 4. Yang pertama adalah lapisan encer luar, kemudian lapisan kental, kemudian lapisan encer dalam, dan lapisan kental dalam yang mendekati dengan kalaza. Yang dimaksud dengan kalaza adalah ini. Ini bisa dilihat, ini kalaza. Ini urat-urat. Dan yang ketiga adalah kuning telur atau disebut dengan yolk, yang mana komponennya terdiri dari air. Air adalah komponen yang paling banyak. Air adalah komponen yang paling banyak. Kemudian protein dan lemak. Memiliki 3 bagian. Yang pertama ada membran petealin. Ini adalah membran petealin, yaitu paling pinggir dari albumen. Yang kedua adalah germinalis, di mana germinalis itu biasanya adalah bintik pada bagian sini atau bagian. Dia bintik berwarna merah. Namun bintik tersebut akan tampak jelas pada ayam yang akan menetas atau ayam yang telurnya itu vertikal. Kemudian yang ketiga adalah yolk spread. Yolk spread adalah kuning telur. Ini adalah dan ada sel air. Sel air ini sel air. Saya akan menjelaskan dari segi kandungan yang mana telur ayam memiliki protein sebesar 12,8 gram, lemak sebesar 11,5 gram, karbohidrat sebesar 0,7 gram, dan kalsium sebesar 54,6 gram. Kalori sebesar 148 kilokalori, fosfor sebesar 180 mg, dan air sebesar 74 mg. Ini adalah perbedaan dari telur ayam komersil, di mana telur ayam komersil ini memiliki warna yang coklat atau putih, kemudian permukaan kerabangnya itu halus, kemudian tidak retak juga permukaan kerabang, dan warna telurnya itu lebih pusat dibandingkan warna telur ayam luar lainnya. Kemudian telur ayam komersil juga bisa besar, dan ukurannya juga tidak terlalu besar, serta faktor lingkungan dapat mempengaruhi dari mutu telur tersebut.
kedua adalah telur ayam kampung, yang mana memiliki berat 34 sampai 45 gram. Yang pertama ada strukturnya. Strukturnya tidak jauh berbeda dengan telur yang sebelumnya. Pada bagian kerabang memiliki 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan putih gula, lapisan lain luar, kemudian lapisan bunga karang, lapisan mamalia, dan lapisan membran, yaitu lapisan yang paling dalam. Selanjutnya adalah albumen. Kita lihat struktur bagian dalamnya. Bisa dilihat proses pemasakannya lebih keras. Selanjutnya albumen, yang mana albumen ini memiliki 4 lapisan. Ada lapisan encer luar, kemudian lapisan kental, kemudian lapisan encer dalam, dan lapisan kental dalam yang mendekati dengan kalaza. Ini adalah bagian dari kalaza. Ini dan ini adalah kalaza. Kemudian yang ketiga adalah yolk. Yolk adalah kuning telur yang memiliki 3 bagian. Ada membran pekialin yang pertama. Ini adalah membran pekialin. Pinggir dari yolk itu adalah membran pekialin. Kemudian ada germinal disc. Ini germinal disc tampak. Ini germinal disc. Kemudian ada yolk sac, adalah kuning telur. Selanjutnya untuk sel air itu atau udara, ini adalah kantung udara. Ini bisa dilihat. Ini adalah kantung udara. Selanjutnya adalah perbedaan telur ayam kampung dibandingkan dengan telur ayam unggas lainnya. Yang pertama adalah warna kerabang memiliki warna yang putih. Kemudian ukurannya lebih kecil dibandingkan telur ayam komersil yang sebelumnya, dan cangkangnya agak lebih sulit dipecahkan, serta kandungan nutrisinya yang lebih baik dibandingkan telur ayam komersil atau telur yang sebelumnya. Yang ketiga adalah telur puyuh, yang mana struktur telur puyuh juga sama dengan telur-telur yang sebelumnya. Cangkang atau kerabangnya sebesar 20,7%, yang mana telur puyuh memiliki bobot 10 gram, dan kerabang ini berfungsi untuk melindungi telur dari kerusakan fisik atau biologis. Lapisan kerabang juga memiliki 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan putih gula, yaitu lapisan yang paling luar. Kemudian lapisan bunga karang, lapisan yang kedua. Dan yang ketiga adalah lapisan mamalia, adalah lapisan yang ketiga. Dan yang keempat adalah lapisan membran, yaitu lapisan yang berada di dalam. Selanjutnya adalah putih telur atau albumen sebesar 47,4%, yang memiliki 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan encer luar, kemudian lapisan kental, dan lapisan encer dalam, serta lapisan kental dalam yang mendekati dengan kalaza. Bisa dilihat dari bagian dari kalaza. Kalaza berfungsi untuk mengatur keseimbangan dari kuning telur atau yolk. Ini adalah kalaza. Dan yang ketiga adalah kuning telur atau yolk sebesar 31,9%, yang memiliki 3 bagian. Yang pertama ada membran pekialin, itu bagian dari pinggir dari kuning telur atau yolk. Ini adalah membran pekialin. Kemudian ada germinal disc. Germinal disc-nya tidak terlihat karena keadaan kuning telurnya sudah pecah. Kemudian ada yolk atau sac. Ini adalah yolk, itu kuning telur, dan memiliki sel air atau kantung udara. Ini ada. Selanjutnya adalah kandungan nutrisi, yang mana telur puyuh ini memiliki kandungan nutrisi, ada kadar airnya sebesar 73,7%, kemudian proteinnya 13,1%, dan lemaknya sebesar 11,1%, serta karbohidratnya sebesar 1%, dan abunya sebesar 1,1%. Perbedaan telur puyuh dengan telur unggas lainnya adalah warna kerabang yang cenderung putih namun bercorak lebih terang. Kerabang telur
pada struktur telur itik itu ada kerabang sebesar 12,0% dari jumlah bobot telur. Kemudian memiliki 4 lapisan sama di telur-telur sebelumnya. Yang pertama adalah lapisan kutikula, itu lapisan yang paling luar. Kemudian yang kedua adalah lapisan bunga karang di bawah lapisan kutikula, dan yang ketiga adalah lapisan mamalia, dan yang keempat adalah lapisan membran, yaitu lapisan membran. Yang kedua ada putih telur atau albumen. Untuk itu sebelumnya kita pecahkan terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua ada putih telur atau albumen sebesar 32,6% dari bobot telur, yang memiliki 4 lapisan, yaitu lapisan encer luar, lapisan kental, lapisan encer dalam, dan lapisan kental dalam yang mendekati dengan kalaza. Ini adalah kalaza. Selanjutnya adalah kandungan nutrisi dari telur itik. Yang pertama itu ada air itu sebesar 69,7%, karbohidrat sebesar 4,2%, proteinnya sebesar 13,7%, dan bahan organik sekitar 29,3%, lemaknya sekitar 14,4%, dan bahan kering sebesar 30,3%. Untuk perbedaan dari telur itik sendiri, yang pertama memiliki kandungan protein yang tinggi dibandingkan telur unggas yang lainnya. Kemudian bersifat alkali, telur ini bersifat alkali dan lebih tahan lama dibandingkan dengan telur-telur sebelumnya. Memiliki kandungan albumin yang banyak karena ukurannya yang besar, maka kandungan dari albumin ini banyak. Kemudian memiliki kandungan asam omega 3 yang tinggi. Ini bisa dilihat dari gambar. Kemudian nutrisinya lebih padat dibandingkan telur unggas yang lainnya. Kemudian warna kerabangnya itu hijau kebiruan. Warna kerabang itu telur itik ini ada dua, kalau bisa semua itu ada yang warna putih biasa, dan saya memiliki warna ini adalah warna putih biasa. Dibandingkan dengan warna ini memiliki warna yang berbeda. Ini agak kebiruan, ini agak ini. Selanjutnya warna kuning telurnya atau yolknya bisa kita lihat ini lebih orange dibandingkan telur yang lain. Selanjutnya untuk teman-teman yang sudah tahu dong bagian dari struktur telur unggas ini, kemudian kandungan nutrisi dan perbedaan. Nah, untuk perbedaannya sendiri teman-teman juga dapat membedakannya secara langsung. Dapat kita lihat dari sisi warna kerabang. Warna kerabang ini sudah berbeda-beda dan bervariasi, dan yang paling menarik adalah warna kerabang dari telur puyuh yang memiliki corak kehitam-hitaman. Kemudian untuk dari segi ukuran yolk, bisa kita lihat adalah telur itik memiliki ukuran yolk yang paling besar. Namun ini sudah pecah, tapi teman-teman juga dapat mengetahuinya apabila nanti melihat secara langsung. Kemudian dari segi warna yolk juga telur itik memiliki warna yang sangat menarik atau warna yang sangat terang. Dan dari segi banyaknya albumen, otomatis telur itik memiliki albumen yang paling banyak karena ukurannya yang paling besar. Serta kalau untuk warna telur yang paling pucat itu terdapat pada telur puyuh, memiliki warna yang sangat pucat. Dan untuk kandungan nutrisi, teman-teman juga bisa lihat dari beberapa literatur jurnal, juga dapat membandingkan bahwasannya telur itik memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi. Kemudian ada telur ayam kampung yang memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam komersil. Demikian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk yang melihat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.